Bapak Ibu rahimahullah, jadi ini saya tidak banyak menyampaikan apa yang sudah tadi dipesankan. Kalau saya sampaikan semuanya banyak yang saya pesankan. Gimana ya? Nanti kalau memang sekiranya ada yang perlu ditanyakan, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya soal puasa apapun, insya Allah di sini ada kiai kita, Ustaz Ahmad Malik, ada kiai besar kita terkenal ya, di channel Merasi kan. Dia ini terkenal di channel Merasi, channel besar ya. Kiai besar, besar kopiahnya. Kayak sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimahullah. Baiklah, malam hari ini kami akan sampaikan tentang sholat saja. Ya, karena intinya dalam situasi atau suasana Ramadan ini ya, yang selalu kita rasakan, bahkan mungkin kita saksikan di media-media sosial atau mungkin kita mengalami dimanapun berada, itu tentang sholat. Sholat yang sering dibahas, sholat yang sering diperselisihkan adalah sholat tarawih. Ada yang sholat tarawih itu setengah jam selesai, ada yang 1 jam selesai, bahkan ada yang sampai setengah malam baru selesai. Rasanya kalau Selawat saja itu tidak sampai 1 jam, setengah jam selesai. Ada di luar sana sholat tarawih 7 menit selesai, ada yang 7 menit selesai, ada yang 10 menit, 20 menit, macam-macam. Dan ini menjadi problematika di tengah masyarakat yang kurang memahami akan dengan hal itu. Alhamdulillah di sini nyaman, menciptakan wangi, sini mami luar biasa. Aku sampai terlewat oleh bingung banget. Bingung kan? Kenapa? Jadi saya sholat tarawih di mana-mana dan bermacam-macam. Ada yang 2 rakaat salah, ada yang 4 rakaat baru salah, dan lain sebagainya. Dan di sini tadi saya pakai ilmu. Saya tidak tahu kalau tarawih berapa rakaat. Kalau saya jadi salah niat bahaya. Makanya ada ilmunya Pak. Bagaimana kalau kita sholat tarawih di suatu tempat, sementara niat kita 2 rakaat, ternyata imam lupa. Mau imamnya tak ngomong pusing. Nah ini kan jadi masalah. Dan ini kadang-kadang terjadi. Maka ilmu itu dipakai Pak. Kalau sudah terlalu sholli sunatan tarawih rakaataini mahmuman billahi ta'ala, udahlah banyak buruk aku mau niatnya loro kok mengkene apa bingung sah apa orang bingung. Maka itu perlu ada ilmu atau dunia yang menino memiliki sholatnya paman sesuk dalam misalnya nyala dalam lampu-lampu tarawih di dosa lain terus adunya ke arba rakaat jebul 5 menit sholatnya 2 rakaat ini kamu niatnya arba rakaat kok begini cuma salah ini gimana. Begitu juga witir. Untuk saya tidak dengar bilalnya salah rakaat. Kalau saya tidak dengar bilalnya mungkin saya bisa salah niat. Alhamdulillah bilalnya ngomong salah rakaat. Oh telur rakaat 1 salah. Kalau di suatu tempat mungkin ada 2-1 dan yang salah niat repot. Orang sah karena innamal a'malu binniyat. Sahnya ibadah tergantung dengan niat. Bapak Ibu rahimahullah, masih ingin saya sampaikan tentang niat sholat. Saya tidak membahas jumlah rakaat. Enggak, karena Rasulullah sendiri tidak pernah membatasi sholat malam Ramadan. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah sholat tarawih. Tidak nama tarawih zaman Rasulullah. Yang ada yang Ramadan sholat malam. Rasulullah tidak membatasi jumlah rakaatnya. Hanya setelah itu dengan kondisi sahabat yang ada, dengan kondisi umat yang ada, bermacam-macam adanya. Ada yang 20, ada yang 8, ada
36 Semakmur. Semakmur Pak. Tapi kalau di Madinah 36. Nah ini kondisi jamaah masing-masing. Maka saya tidak akan membahas tentang jumlah rakaatnya, tapi di sini sedikit saya sampaikan tentang rukunnya saja, agar supaya ketika kita sholat di suatu tempat yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita, sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama yang bisa saya sampaikan tentang rukun sholat. Rukun sholat sesuai dengan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Yang paling penting, paling pokok, yang pertama adalah niat. Nah, niat sholat ini sendiri Bapak Ibu itu juga punya rukun. Jadi niat itu punya rukun. Disinilah letaknya. Disinilah letak cara kita memonopoli. Cara mana ngotak ngatik supaya sholat ini sah, walaupun gak sesuai dengan kebiasaan yang kita sampaikan tadi. Jadi rukun niat itu ada 3. Ini sih perlu diperhatikan. Rukun niat itu ada 3. Yang pertama qasdul fi'li. Namanya qasdul fi'li. Qasdul fi'li kalau dalam bahasa Arab, dalam niat yang biasa kita baca, itu lafaz usolli. Apa ya? Usolli. Lafaz usolli dalam bahasa Arab, dalam niat itu disebut qasdul fi'li. Rukun niat yang pertama itu harus ada, harus terucap dalam hati kita saat berniat. Ya, bukan di lisan Pak. Kalau di lisan hukumnya sunnah, tapi kalau dalam hati hukumnya wajib. Karena niat mahalul qalbi, tempatnya niat adalah hati, bukan lisan. Kalau lisan hanya penghantar niat. Lisan berucap usolli ini penghantar niat agar hati kita juga berucap usolli. Karena kalau lisan usolli, insya Allah hatinya juga ikut usolli. Nah itu pertama. Rukun niat yang pertama adalah qasdul fi'li. Yang kedua, rukun sholat yang kedua adalah ta'yin. Namanya ta'yin. Ta'yin itu apa Pak? Ta'yin itu nama sholatnya. Nama sholatnya. Kalau kita sholat isya, berarti harus ada kalimat isya. Kalau kita sholat tarawih, berarti harus ada kalimat tarawih. Itu namanya ta'yin. Jadi usolli, kemudian nama sholat, itu yang kedua. Namanya ta'yin. Ta'yin itu artinya menyebutkan ketentuan sholatnya itu sholat apa? Sholat subuh kah? Sholat maghrib kah? Zuhur kah? Dan lain sebagainya. Dan sholat-sholat sunnah yang lain. Sebutkan namanya. Itu ta'yin. Rukun sholat dan rukun niat yang ketiga, ya, pertama tadi qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga namanya al-fardiyah atau as-sunnah. Sebutkan sholatnya, apakah dia fardu atau dia sunnah, harus disebutkan. Jadi kalau kita sholat subuh, maka niatnya usolli fardhos subuh. 3 kalimat itu adalah rukun niat. Satu saja ketinggalan, maka sholat Anda tidak sah. Sholat Anda tidak sah. Jadi 3 usolli fardhos subuh. Paham ya Pak? Ini penting tuh ya. 3 ini harus disebut. Berarti kalau tarawih, karena tarawih ini sunnah, maka kalimat fardhu diganti sunnah. Usolli sunnatan tarawih. Boleh tarawih, boleh tarawih, terserah. Ya. Kalau tarawih Pak boleh nggak? Boleh. Jawa lah pokok.
Dan sekarang kita tambah terus posisi kita ketika sholat, apakah jadi imam atau jadi makmum, atau sholat munfarid, sholat sendirian. Maka ini ditambah lagi, kalau kita jadi makmum, ya seperti kita tadi, selain Ustaz Mu'alim, kita semuanya makmum, maka 3 tadi wajib ditambah 1. Apa? Makmumah. Ya, kalau Ustaz Mu'alim tidak wajib, mau niat jadi imam terserah, enggak terserah. Karena si imam wajib niat jadi imam itu hanya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imamnya harus mengatakan imam. Kalau imamnya tidak berucap imaman, seluruh Jumatan batal. Itu kalau sholat Jumat. Kemudian yang kedua, sholat yang sunnah. Imam harus niat jadi imam. Selain itu, berniat jadi imam hukumnya sunnah. Terserah mau imam atau mau jadi imam atau tidak, ini tidak wajib bagi imam. Tapi bagi makmum, selagi posisinya menjadi makmum, maka kalimat makmuman itu wajib adanya. Jadi kalau sholat menjadi makmum, rukun niat ada 4. Qasdul fi'li, ta'yin, al-fatihah kalau sholatnya fardu, as-sunnah kalau sholatnya sunnah, kemudian makmumah kalau dia sebagai makmum. 4 inilah rukun niat yang harus kita lafazkan di dalam hati. Kemudian kembali seperti kasus yang saya sampaikan di awal tadi. Saya tidak tahu kalau imamnya sholatnya 4 rakaat. Maka saya dari awal sudah niat, aku gak ngerti imamnya ini loro apa. Karena saya baru pertama terawih di sini. Maka niat saya nggak pakai rakaatnya atau 4 rakaat, karena itu tidak wajib. Cukup saya niat usolli sunatan tabe makmuman lillahi ta'ala. Mau imamnya 2 imamnya 4 saya tetap sah. Ya, jadi saya niatnya cuma itu tadi 4 usolli sunatan tabe makmuman. Bukan nggak pakai rakaatnya ini mustaqilan berarti itu tidak wajib. Takutnya kalau kita ucapkan, ternyata imamnya sementara kita niatnya rakaat ini. Kalau begitu terjadi timbullah ragu-ragu. Sholat kok ragu-ragu, sah atau tidak, tidak batal sholat. Maka sholat itu harus mantap, gak boleh ragu-ragu. Batal harus diulang. Apa ya? Itu penting. Mungkin hari ini kita terawih di sini, mungkin besok terawih di sana beda. Sementara nggak tahu imamnya berapa rakaat. Maka niatnya cuma ini. Usolli sunatan al-ini makmuman lillahi. Niatnya dalam hati. Ya Allah, saya niat sholat terawih makmum karena Allah. Nggak usah pakai rakaat ini, rakaat ini. Biarlah bilangnya yang ngomong, biar imamnya yang niat itu nggak masalah. Yang penting kita nggak salah. Ya. Paham Pak ya? Nah itu niat sholat. Perlu. Ya. Kenapa? Ya kita kalau niatnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Maka perlu kita belajar agar ibadah Ramadan kita tidak sia-sia. Karena Rasulullah sudah katakan, "Akim sholimin." Banyak sekali orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan ini, laisa lahu lanjut, tapi tidak punya pahala apa-apa, tidak dapatkan apa-apa kecuali dari lapar dan dahaga di siang hari, kan sia-sia. Maka untuk kegiatan selama Ramadan, khusus di Ramadan ini mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan, keislaman, dan menambahkan wawasan keilmuan. Itu paling penting, wawasan keilmuan, apalagi tentang sholat. Sangat penting sekali, dan ini sholat ini setahun sekali. Ya, hanya di bulan Ramadan saja, di bulan Ramadan tidak ada tarawih. Maka perlu kita untuk belajar lebih lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak mengurangi keafdolan malam safar Ramadan.
usah dowo-dowo. Iku mau apa aja sih? Kemudian jadi musik manfaat kanggo awak dhewe. Ingat tuh ya. Niat tuh ya. Rukun niat kalau sholat sendiri 3. Tahyid, fardhiyah, qasdul fi'li, tahyid, al-fardhiyah. Kalau berjamaah 4. Itu harus diucapkan di dalam hati saat berniat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Sebelum kami tutup, mungkin dari Bapak Ibu jamaah ada yang mau bertanya? Duduknya seperti ini. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Gak ada? Alhamdulillah. Paham kabeh. Muga-muga rakyat Mataram dadi wong cerdas kabeh. Amin. Amin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma aqbil aqwami karim. Wassalamu